Di Cina, influencer diatur sama negara. Harus punya sertifikat, nggak bisa asal ngonten. Tapi kenapa Cina perlu atur influencer kayak gitu? Kita bahas. Jadi, pemerintah Cina punya aturan untuk influencer yang mereka sebut sebagai self-media. Dan aturan ini sudah ada dari tahun 2022. Nah, aturannya jelas nih, kalau misalnya si influencer mau bikin konten terkait hukum, pendidikan, kesehatan, ataupun juga keuangan, influencer harus punya sertifikasi ataupun juga kualifikasi. Nah, verifikasinya adalah si influencer harus nunjukin itu ke platform yang mereka gunakan. Baru deh si platform akan tinjau atau ngecek apakah betul ataupun juga tepat si sertifikasi yang dicantumkan tersebut. Bahkan, kalau si influencer pakai materi dari AI untuk bikin konten, nah dia juga harus jujur nih dan nyantumin sumber informasi itu bahwa dari AI. Nah, platform juga wajib nih verifikasi siapa di balik akun itu. Kalau misalnya si akun itu kemudian menyebarkan berita yang nggak benar, nah nanti bisa dihapus akunnya, di blacklist, atau bahkan dilaporkan ke pemerintah. Nah, jadi pemerintah Cina ini mau para influencernya bertanggung jawab penuh terhadap konten yang mereka buat, termasuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu akurat, berdasarkan data ilmiah, dan tidak menyesatkan. Cina ini bukan satu-satunya, tapi ada beberapa negara lain yang juga ngatur influencernya. Yang pertama ada Singapura. Kalau di Singapura, influencer yang ngomongin soal keuangan ini disebutnya sebagai finfluencer. Nah, mereka-mereka ini harus ditunjuk sebagai perwakilan ya oleh firma penasihat keuangan yang berlisensi. Kalau konten mereka bohong atau sesat ngomongin soal produk keuangan, ini artinya mereka melanggar soal undang-undang sekuritas dan juga berjangka. Sementara itu, di Amerika Serikat, aturan dari Federal Trade Commission atau FTC ini mewajibkan influencer untuk jujur. Kalau dibayar, harus ada keterangannya. Nah, influencer juga nggak boleh nih bikin konten review yang misalnya sebenarnya yang belum pernah digunakan atau dicoba. Terus di Italia, ada Ecom atau Otoritas Komunikasi Italia. Influencer yang ngonten dalam bahasa Italia dan collab sama brand Italia, terus punya lebih dari 1 juta followers, harus ada label iklannya. Kalau bandel, bisa terancam kena denda 600.000 euro. Terus nih, kalau di Australia ada juga kode etik yang mengatur antara influencer dan juga brand. Selain di Australia, ini juga berlaku di Belanda ya, soal influencer ini, di mana influencer harus mendaftar ke otoritas media Belanda supaya bisa diawasi. Nah, aturan ini berlaku untuk mereka yang pertama, punya lebih dari 500.000 followers di berbagai platform. Terus mereka yang unggah konten secara teratur dan profesional. Terus yang udah dapat iklan nih dari endorse dan target audience-nya juga warga Belanda. Terus di Indonesia bakal nerapin aturan kayak gitu juga nggak nih? Anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Sihaan atau Niko Sihaan ini mendorong pemerintah agar membuat aturan supaya influencer ini memiliki sertifikasi khusus. Niko menilai Indonesia bisa melakukan hal yang sama, misalnya dimulai dari bidang finansial kayak saham dan kripto. Di sisi lain, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital, Bonifasius, ini bilang kalau saat ini Komdigi masih mengkaji aturan soal influencer yang bersertifikasi. Jadi so far ya, belum ada aturan itu di Indonesia. Jadi gimana? Kamu setuju nggak kalau aturan ini juga diterapkan di Indonesia? Atau justru malah menghambat kreativitas ya? Tulis di kolom komentar ya.